Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Terinspirasi dari Milk Bun Thailand yang varian coconut pandan, di video kali ini kita akan sama-sama membuat steam bun atau roti kukus dengan isian dan topping coconut pandan. Ini lebih simpel ya, karena tanpa mixer dan tanpa oven. Gampang banget dan bahan-bahannya juga simpel. Hasilnya enak banget, memuaskan dan layak jual. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat jus pandan sebanyak 300 ml. Siapkan blender, ambil 6-8 lembar daun pandan. Kemudian tambahkan secukupnya air. Ini aku langsung tambahkan 300 ml air. Blender sampai menjadi jus pandan. Setelah di blender, ini mau aku saring terlebih dahulu ya. Dan ini dia setelah disaring. Kalau kurang dari 300 ml hasilnya bisa ditambah lagi air sampai 300 ml ya. Ini siap digunakan. Ambil panci, masukkan 3 kuning telur. Tambahkan 75 gram gula pasir. Takaran sendok ada di kolom deskripsi ya. Tambahkan setengah sendok teh garam. 35 gram tepung maizena. Tambahkan 60 ml creamer kental manis. Tuangkan 200 ml santan kemasan. Dan tuangkan 300 ml jus pandan yang udah kita buat tadi. Aduk-aduk sampai rata. Ini karena aku rasa kurang warna hijaunya, aku tambahkan sedikit pasta pandan beberapa tetes biar lebih hijau. Sedikit pasta pandan atau pewarna makanan hijau ini opsional ya, tambahkan jika diperlukan. Kalau udah rata, kita lanjut masak di atas kompor. Gunakan api sedang. Kemudian masak sambil terus diaduk. Ini harus kita aduk-aduk terus supaya nggak terbentuk lapisan dan gosong di dasar panci. Masak sampai mengental dan meletup-letup. Kalau udah mengental dan meletup-letup seperti ini, angkat dan tuangkan ke wadah. Beri tutup plastik atau wrap. Dan usahakan plastiknya menempel ke permukaan custard supaya nggak terbentuk lapisan. Diamkan dan biarkan dingin. Sekarang kita buat topping santan. Siapkan panci, tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 18 gram tepung beras. Dan tuangkan 400 ml santan. Ini dari 200 ml santan kemasan ditambah 200 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tambahkan 1 ikat daun pandan. Kemudian ini kita masak di atas kompor menggunakan api sedang. Masak sambil terus diaduk sampai mengental dan mendidih. Begitu mengental dan mendidih, langsung angkat dan masukkan ke dalam wadah. Ini bisa kita beri tutup plastik atau wrap menyentuh permukaannya dan kita biarkan dingin. Nah, sekarang kita akan membuat adonan roti kukusnya. Siapkan wadah, masukkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tuangkan 60 ml air dan tuangkan 60 ml susu cair full cream. Aduk sampai gula pasir larut. Kalau gulanya udah larut, masukkan 50 ml minyak goreng dan tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai tepung terigu protein sedang. Tapi kalau roti kukus akan lebih lembut dan pas menggunakan tepung terigu protein rendah.
Aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula kuat atau bisa juga pakai sendok nasi. Aduk dan campur sampai rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, lanjut kita uleni. Bisa pakai mixer, tapi ini aku akan menguleni menggunakan tangan. Tangannya udah bersih ya. Kita uleni dengan gerakan seperti mengucek baju seperti ini. Adonan memang lengket ya, uleni terus sampai nggak lengket di tangan lagi. Uleninya tuh nggak usah cepet-cepet, yang penting siapkan tenaga aja, biar nggak cepet capek. Uleni terus sampai nggak lengket dan adonan menjadi lebih halus seperti ini. Bisa dibanting-banting beberapa kali seperti ini kalau dirasa udah mulai halus. Selanjutnya kita tes elastisitas adonan. Ambil sedikit adonan dan rentangkan. Kalau membentuk lapisan tipis seperti ini udah elastis, udah cukup. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini aku bagi menjadi 24 bagian dengan berat masing-masing 18 gram. Nah, ini dia setelah dibagi-bagi, ambil satu bagian. Kemudian tekan-tekan untuk mengeluarkan udara, bulatkan, satukan ke ujungnya. Kemudian aku bulatkan seperti ini dan cubit-cubit untuk mengunci adonannya. Hasilnya jadi seperti ini, susun di loyang atau wadah tahan panas. Ini aku pakai wadah aluminium foil ukuran 14 x 9 cm. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku dapat 4 wadah aluminium foil ya. Beri tutup kain bersih atau plastik wrap dan biarkan adonan mengembang hingga 2 kali lipat sekitar 30 menit atau lebih menyesuaikan suhu sekitar. Sambil menunggu adonan mengembang, kita bisa sangrai biji wijen untuk topping. Di sini aku udah memanaskan pan atau teflon. Masukkan secukupnya biji wijen dan kita masak di api sedang agak kecil sambil terus diaduk atau disangrai sampai harum dan kecoklatan. Kalau udah harum dan kecoklatan, udah mengeluarkan sedikit minyak, kita angkat dan biarkan dingin. Nah, sekarang kita kembali ke adonan. Setelah adonannya mengembang hingga 2 kali lipat seperti ini, bisa langsung kita kukus. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Tutup kukusannya sebaiknya diberi kain bersih ya. Karena kukusannya ini aku nggak bisa pakein kain, jadi plastik wrapnya aku biarin aja. Kukus selama 20-25 menit atau sampai matang. Setelah matang, buka tutup kukusan perlahan dan angkat. Buka plastik wrap perlahan kalau kita kukusnya pakai plastik wrap. Dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin bisa kita beri isian. Lubangi bagian atas menggunakan sumpit seperti ini. Beri isian krim kokonat pandan. Karena aku kebanyakan ngasih krimnya, jadi sobek ya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, nanti ditutupi pakai topping. Ini krimnya udah dimasukkan ke plastik segitiga dan diberi spuit. Lebih bagus kalau pakai spuit sus yang panjang itu ya. Lakukan mengisi secukupnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, beri topping santan di atasnya seperti ini. Terakhir, beri taburan biji wijen sangrai sesuai selera. Kalau kalian pengen kasih taburannya ini mirip kayak milk bun Thailand, di atas satu-satu gundukan rotinya juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera aja. Dan ini dia steam bun coconut pandan udah jadi. Dari tampilannya aja udah menggoda selera, terlihat creamy toppingnya. Ini cocok buat jualan ya. Untuk roti kukusnya sendiri ini kita sendokin dulu ya. Ini tuh super lembut ya. Dijamin ini kalau masuk ke dalam kulkas no kaku-kaku, keras atau alot. Dengan isian krim coconut pandan custard yang wangi pandan dan santan,
ditambah lagi dengan topping santan gurih yang bertabur biji wijen sangrai. Ini enak banget, kalian wajib cobain ya. Nah, ini keesokan harinya udah aku masukin ke dalam kulkas. Krimnya nggak kaku sama sekali, rotinya masih tetap lembut dan masuk kulkas makin enak. Ini wajib dimakan saat dingin-dingin keluar dari kulkas kayak gini ya. Ini enak banget, tahan di kulkas selama 4 hari. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu bersemangat, saking lembutnya jadi